Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sambil kembali kita niat memperpanjang iktikaf sebelum kita kembali melaksanakan sholat rawatib ba'diyah dan juga meneruskan dengan aktivitas kita kembali. Mari sama-sama pada kesempatan ini kita mengulang kaji beberapa ajaran agama kita yang pernah dulunya disampaikan ataupun diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW itu menjadi marja. Maknanya Rasulullah SAW menjadi sumber tempat para sahabat bertanya, bukan dalam permasalahan akhirat saja. Para sahabat Rasulullah mendatangi Nabi dalam berbagai masalah dunia. Ada sahabat Rasul yang gagal bayar utang, datangnya juga ke Rasulullah minta solusi, minta diajarkan amalan supaya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya untuk melunasi utang. Ada. Dan Rasulullah SAW misalnya dalam sebuah riwayat, saat ada seorang sahabat yang mendatangi beliau karena sudah terlilit hutang, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat itu doa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal hammi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal adha wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Itu karena ada pertanyaan dari sahabat yang punya masalah dengan kehidupan dunia mereka. Juga terkadang para sahabat itu datang kepada Rasulullah untuk menanyakan urusan akhirat, seperti yang dilakukan misalnya sama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari Mu'az bin Jabal menjumpai Rasulullah SAW dan beliau kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahu saya satu amalan yang jika saya kerjakan amalan itu membuat saya mudah masuk surga dan jauh dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Rasulullah ditanyai seperti itu oleh Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW menjawab, wa innahu la yasirun ala ma yasarahullahu alaihi laqad sa'alta an adhimin wa innahu la yasirun ala ma yasarahullahu alaihi. Kamu sudah mempertanyakan sesuatu yang berat di dalam agama ini,
dan itu tetapi mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Kemudian Rasulullah menjawab, amal yang bisa menyebabkan kita mudah masuk surga dan jauh dari api neraka, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kita sembah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah apapun dalam kehidupan kita. Wa tuqimus shalah, kita tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kita tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kita berhaji bagi yang mampu. Yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun Islam yang 5. Itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dijawab oleh Rasulullah pada saat Mu'az bin Jabal bertanya kepada beliau, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Beritahu saya ya Rasul, satu amalan yang bisa membuat saya gampang masuk surga, jauh dari neraka. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang tadi kita jelaskan itu termasuk hadis yang panjang sekali. Namun pada kesempatan ini kita ingin memberitahu bahwasanya Rasulullah SAW memandang perkara terberat, perkara tersulit dalam kehidupan dunia ini apa? Yudkhilunal jannah wa yubaiduna anin nar, masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Mana buktinya kata para ulama kalau itu urusan yang paling sulit dalam kehidupan dunia? Rasulullah SAW merespon pertanyaannya Mu'az bin Jabal dengan menjawab, laqad sa'alta an adhimin. Mu'az, kamu telah bertanya kepadaku satu perkara yang berat, suatu perkara yang besar. Sehingga misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan, sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, seberat apapun problem yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, atau serumit apapun dinamika kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, tidak ada bandingannya kalau kita hadapkan dengan sulitnya kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari jerat api neraka. Apa buktinya? Rasulullah bilang tadi dalam hadis, laqad sa'alta an adhimin. Ya Mu'az, kalau itu pertanyaan sungguh itu berat. Masuk ke dalam surga jauh dari api neraka bukan perkara ringan. Tapi Rasulullah SAW juga menjawab, wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allahu alaih. Kalian tidak usah khawatir, meskipun itu berat, itu menjadi mudah bagi siapapun yang dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah masuk ke dalam surga jauh dari api neraka itu urusan berat. Meskipun berat tetapi dia mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, apalagi halnya dengan urusan dunia. Urusan dunia itu tidak seberat langkahnya, derapnya seperti urusan akhirat. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala sudah mau terlibat dalam urusan dunia kita, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang menurut akal kita tidak bisa menjadi bisa. Oleh sebab itu kaum muslimin, misalnya Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan di dalam salah satu kata hikmahnya, la kabirata idza wajahaka rahmatuh. Tidak ada yang besar dalam urusan dunia ini, tidak ada yang rumit dalam urusan dunia ini, tidak ada yang sulit dalam urusan dunia ini. Apakah kita sakit, apakah kita terlilit hutang, atau kita punya masalah problem dengan orang lain, semuanya menjadi kecil. Tapi syaratnya, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, idza wajahaka fadluh, yang kalau kita berhadapan meminta bantuan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah kita itu. Masalah urusan akhirat saja mudah, wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allahu alaihi
bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki kehidupan akhirat, apalagi hanya urusan dunia. Tentu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk menangani masalah dalam kehidupan kita jika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, kesadaran ini Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimiliki oleh semua nabi, dimiliki oleh semua rasul, dimiliki juga oleh semua orang soleh. Maka pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalnya sebagai contoh di dalam Al-Quran ditekan sama Raja Namrud, bahkan dimusuhi sama bapak kandungnya sendiri gara-gara beliau mendakwahkan ajaran agama Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung ditekannya dengan diancam akan dibakar hidup-hidup ke dalam bara api. Nabiullah Ibrahim dengan santai, dengan remeh menganggap dan menjawab, alladzi huwa khalaqani fahuwa yahdin. Saya hanya akan menyerahkan diri saya kepada Tuhan yang telah menciptakan saya dan dialah yang memberi petunjuk kepada saya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah Tuhan yang memberi saya makan, bukan kamu Namrud, bukan kamu juga bapakku. Yang memberi makan saya itu adalah Tuhan saya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia yang memberi makan dan dia juga yang memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau seandainya sakit, bukan juga Namrud yang menyembuhkan sakit saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi huwa yuhyi wa yumit. Dan dia pula yang membuat saya hidup dan nanti Allah lah pula yang akan membuat saya mati. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Tuhan yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah saya perbuat dalam kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan melibatkan Allah sebesar apapun masalah kehidupan yang kita hadapi menjadi ringan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sholat supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Kita berpuasa supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Kita bayar zakat, tunaikan sedekah supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Dan tentu kita ke tanah suci juga dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah, karena dalam keimanan kita sebagai seorang muslim, dengan terhubungnya kita dengan Allah itulah semua masalah kehidupan yang kita hadapi menjadi ringan jika atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.